Sebagai pecinta hewan, bermain-main dengan hewan peliharaan memang menyenangkan. Namun bagaimana jadinya jika hewan peliharaan tersebut menghantar kita pada maut? Saksikan berita selengkapnya bersama saya Aquina Angger di News on Trending. Kabar duka datang dari para pencinta reptil ular. Alprih Priyono meninggal dunia saat dipatuk ular pada Senin 19 Desember 2022. Bagi para penggemar dunia reptil, pasti pernah mendengar nama Alprih Priyono. Ia merupakan mantan asisten Panji Petualang, salah satu pawang ular di Indonesia. Panji juga kerap membuat konten YouTube dengan Alprih ini. Belakangan, Alprih membuat konten sendiri dengan channel YouTube Alprih Priyono. Isinya tentang petualangan dan tentu saja masih terkait dengan dunia reptil. Sampai akhirnya Alprih dikabarkan meninggal dunia akibat dipatuk king cobra. Kabar kematian Alprih ini disampaikan Heru Gundul lewat akun Instagramnya. Kabar meninggalnya Alprih tersebut lantas menyebar dengan cepat di kalangan pecinta hewan dan konten kreator media sosial. Jenazah Alprih lalu dimakamkan di tempat pemakaman umum Tegal Pari, Jalan Gotong Royong, Gunung Payuh, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Berdasarkan informasi yang beredar, peristiwa naas itu terjadi ketika Alprih sedang mengevakuasi seekor anak ular king cobra liar di pemukiman warga di Gang Lipur, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Saat melakukan evakuasi, anak ular king cobra tersebut mematuk jari telunjuk Alprih. Ia sempat dilarikan ke rumah sakit unit daerah Syamsuddin. Namun sayang, nyawanya tak tertolong setelah mendapatkan penanganan medis. Alprih dinyatakan meninggal dunia pada pukul 23.50 WIB. Kabar meninggalnya Alprih pertama kali diumumkan oleh rekannya Heru Gundul di akun sosial medianya. Lantas, siapakah Alprih Priyono sehingga kabar dukanya menyebar dengan cepat di kalangan para pecinta hewan dan media sosial? Simak profil lengkapnya berikut ini. Alprih Priyono lahir di Sukabumi pada 1 April 1996. Ia mulai dikenal publik ketika menjadi asisten Panji Petualang sejak masih tampil di TV hingga YouTube, sehingga wajahnya semakin tidak asing. Sejumlah program Panji yang pernah ia ikuti diantaranya Panji Sang Penakluk pada 2007, Petualangan Panji pada 2012, dan Teman Panji pada 2020 hingga 2021. Setelah beberapa tahun mendampingi Panji dalam sejumlah program acara, Alprih memilih untuk mengundurkan diri dan menjadi pawang ular. Selain itu, ia juga memilih menjadi konten kreator dengan kanal YouTube bernama Alprih Priyono. Akun YouTube-nya itu telah mendapatkan jumlah pelanggan atau subscriber mencapai 175.000. Sebelum terjun ke dunia pecinta satwa, Alprih menamatkan sekolahnya di SMA Muhammadiyah, Kota Sukabumi. Setelah itu ia melanjutkan pendidikannya di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasim, Sukabumi. Sosok Alprih di mata sang ibu. Kabar meninggalnya Alprih Priyono sampai ke telinga ibundanya, yakni Iroh yang sudah berusia 68 tahun. Di mata Iroh, Alprih adalah sosok anak yang baik dan perhatian kepada keluarga, terutama pada ibunya. Ia juga tidak pernah membuat orang tuanya marah dan jengkel. Saat ini ada banyak hewan berbisa yang berkembang di seluruh dunia. Salah satunya ular yang merupakan hewan berbisa yang mematikan. Mari kita simak bahayanya bermain-main dengan ular berbisa. Mengutip dari Natural History Museum, gigitan ular berbisa membunuh 100.000 orang setiap tahunnya. Apalagi saat ini ada ribuan hewan berbisa yang berkembang biak di seluruh dunia. Bisa pada ular berfungsi sebagai predasi, yaitu cara melumpuhkan mangsanya sebelum memakannya, termasuk digunakan untuk pertahanan diri. Adapun bisa ular bersifat hemotoksik, sehingga racun menyerang langsung ke sistem peredaran darah. Inilah sebabnya racun bisa menyebabkan pendarahan, darah menggumpal, atau pembekuan darah.
Khusus bisa ular kobra saat masuk ke tubuh manusia menyebabkan neurotoksik, yaitu mengganggu transmisi impuls saraf. Inilah sebabnya racun ular kobra bisa langsung membuat seseorang lumpuh, bahkan menyebabkan seseorang kaku dan mati lemas. Mengerikannya, dalam bisa ular kobra punya efek neurotoksik dan hemotoksik sekaligus. Tapi ada juga ular yang tidak kalah berbahayanya, yaitu rattlesnake, menyebabkan pendarahan mengerikan karena bersifat merusak jaringan dan bisa menyebabkan luka pada organ tubuh. Digigit ular berbisa memang memerlukan penanganan khusus. Dilansir dari Mayo Clinic, berikut ini penanganan pertama saat digigit ular berbisa. Pasalnya, bisa dalam darah dapat menyebar, sehingga mengakibatkan terganggunya organ vital, seperti kasus Alpih. Simak informasi pertolongan pertama digigit ular berbisa berikut ini. 1. Minimalkan gerakan untuk mengurangi penyebaran bisa dalam tubuh. 2. Posisikan bagian tubuh yang digigit lebih tinggi daripada posisi jantung. 3. Lepas semua aksesoris atau sesuatu di sekitar gigitan agar tidak membuat bagian bengkaknya lebih parah. Cara ini pula dapat mengurangi reaksi bekas gigitan. 4. Longgarkan pakaian atau celana apabila bekas gigitan mulai tampak bengkak. 5. Gunakan air dan sabun untuk bersihkan bekas gigitan. 6. Jangan gunakan alkohol. 7. Tutup bagian luka gigitan dengan perban yang bersih dan kering. 8. Usahakan untuk tenang. Selain poin-poin pertolongan pertama saat digigit ular berbisa, CDC menjelaskan ada beberapa hal yang harus dihindari. Misalnya saja, 1. Melakukan manipulasi pada luka, seperti menyedot bisa ular di bagian yang terkena gigitan, menyayat kulit agar bisa keluar bersama darah. Ingat, bisa ular itu tidak menyebar lewat pembuluh darah. 2. Menggosok bagian luka dengan zat kimia atau mengompres dengan es dan air panas. 3. Menggunakan torniket untuk menahan aliran darah. Sebaliknya, pemasangan torniket bisa digunakan di bawah 30 menit pertama jika muncul gejala cepat dan tidak terdapat antibisa. 4. Menggunakan kopi dan minuman beralkohol untuk meredakan nyeri. 5. Menangkap ular atau mengejarnya. Untuk gigitan ular, tindakan medis yang dilakukan biasanya adalah menggunakan antivenom yang berguna untuk menetralkan racun dalam tubuh. Jika gigitan ular tidak berbisa, dokter akan meresepkan antibiotik dan serum anti-tetanus untuk lukanya. Itu dia beberapa pertolongan untuk gigitan ular dan hal yang harus dihindari. Resiko terkena gigitan ular tidak hanya mengancam saat berada di alam bebas, tapi juga di sekitar tempat tinggal kita. Tetap waspada. Kisah pawang yang tewas akibat binatang, salah satunya menimpa Steve Irwin. Tragis, pria Australia ini meregang nyawa saat ikan pari menusuk dada dan jantungnya. Peristiwa naas itu terjadi di tengah syuting acaranya sendiri. Detik-detik pria berjuluk si pemburu buaya ini tewas terekam kamera kru filmnya. Saksi mengatakan bahwa ketika Steve Irwin mendekat, ikan pari mengangkat ekor lancipnya lalu menyerang sang crocodile hunter. Agak ironis, sebab Steve Irwin selalu menekankan pada krunya untuk selalu merekam apapun. Ya, apapun. Bahkan penulis biografi Steve Irwin, Tommy Donovan, mengatakan bahwa Irwin selalu minta direkam. Mau dia sedang dimangsa hiu atau ditelan buaya, Steve Irwin selalu ingin direkam. Jika dia mati, tapi tidak direkam, dia mungkin akan sedih, kata Tommy. Itulah rangkuman berita tentang mantan asisten Panji Petualang yang tewas digigit kobra. Saksikan rangkuman berita lainnya di newsontrendingsuara.com.